Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Jadi, statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan data. Nah, di dalam statistika seringkali kata statistik kita jumpai. Nah, statistik merupakan hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Dalam statistika terdapat dua jenis data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama, data tunggal. Data tunggal ini sudah kalian pelajari sewaktu SMP. Data tunggal merupakan data yang disajikan menurut nilai dan besarnya masing-masing, serta belum disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Yang kedua yaitu data kelompok. Data kelompok inilah yang akan kita pelajari. Data kelompok merupakan data yang sudah disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Biasanya data kelompok disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Pokok bahasan yang akan kita bahas dalam bab statistika ini yaitu yang pertama, penyajian data. Yang kedua, pemusatan data. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu penyebaran data. Berikut adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari pokok bahasan yang pertama, yaitu penyajian data. Nah, di pertemuan kali ini, penyajian data yang akan kita pelajari yaitu tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu terdapat 5 langkah. Nah, mari kita simak penjelasan berikut. Menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kita akan mengurutkan data-data tersebut dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Yang kedua yaitu menentukan jumlah kelas dengan rumus aturan Sturges. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K itu merupakan banyak kelas dan N itu merupakan banyak data. Yang ketiga yaitu menentukan interval kelas. Rumusnya yaitu I sama dengan R per K, di mana I merupakan interval dan R adalah jangkauan. Cara mencari jangkauan yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil yang ada pada data. Yang keempat yaitu menentukan batas atas kelas interval. Rumusnya BA sama dengan BB ditambah I dikurang 1, di mana BA merupakan batas atas dan BB merupakan batas bawah. Yang terakhir yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Nomor 1. Berikut ini adalah hasil ulangan matematika dari 30 siswa kelas 12. Nah, datanya dapat kalian lihat pada layar. Ini totalnya ada 30 data. Jadi, N sama dengan 30. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita urutkan dari yang terkecil yaitu 40 ya. Terus 42. Kemudian 47. Kemudian 49. Terus 50. 52.
55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65-nya ada 3, 66, 68-nya ada 2, 69, 72, 74, 78, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 98. Nah, itulah data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jumlah data ini juga harus sama dengan jumlah data ini. Ini totalnya juga 30. Jadi N sama dengan 30. Langkah kedua yaitu menentukan jumlah kelas dengan rumus aturan Sturges. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya ini banyak datanya 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,477. Ini bisa kalian cek pakai kalkulator ya. Sama dengan 1 ditambah, ini kita kalikan, dapatnya 4,8741. Sama dengan 5,8741. Hasil ini kita bulatkan, jadinya sama dengan 6. Jadi jumlah kelasnya yaitu 6. Langkah yang ketiga yaitu menentukan interval kelas. Rumusnya yaitu I sama dengan R per K. Sama dengan R ini jangkauan. Cara mencarinya, data terbesar dikurang data terkecil. Tadi kan data terbesarnya 98. Dikurang data terkecilnya 40. Per K-nya yang ini 6. Jadi sama dengan 58 per 6. Sama dengan 9,6. Ini kita bulatkan lagi. Jadi sama dengan 10. Jadi sudah kita dapatkan nanti kelasnya ada 6. Dan interval kelasnya itu sampai 10. Langkah terakhir yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Dengan sudah diketahui banyak kelasnya ada 6 dan intervalnya 10, serta data yang sudah diurutkan. Pertama kita buat kelas yang pertama dulu ya. Batas bawahnya 40. Sampai batas atasnya kita hitung hingga 10. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi batas atasnya 49. Kalau kalian nggak mau hitung kayak tadi, kalian bisa gunakan rumus batas atas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut ke kelas yang kedua.
50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Nah, inilah ke-6 kelasnya. Ini kan udah dapat kelas sama intervalnya. Sekarang kita cari frekuensi dari masing-masing kelas. Kita cari frekuensi dari 40 sampai 49. Itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 4. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6. Terus 60 sampai 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Terus selanjutnya 1, 2, 3, 4. 4. Ini selanjutnya 1, 2, 3, 4. 4. Yang terakhir ini tinggal 2. Nah, frekuensi ini kalau kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan banyak data yang sebelumnya. Ini kita jumlahkan hasilnya 30. Sama kan dengan banyak data di awal. Jadi inilah cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi.